Perkenalkan, nama saya Deritania Zendrate dengan NIM 859781914. Pada saat ini, saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian sistem dari pencernaan. Alat dan bahan yang sudah saya sediakan yaitu gambar dari pencernaan manusia, alat tulis atau buku. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang paling penting yang membantu manusia mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh. Lalu akan diambil berbagai kandungan pentingnya sehingga bermanfaat bagi organ, dalam dan seluruh bagian tubuh secara keseluruhan. Organ pencernaan makanan di sini dimulai dari mulut menuju kerongkongan, menuju lambung, usus halus dan usus besar, dan masuk ke anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi yang pertama, makanan akan masuk di dalam mulut, dan di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan lidah. Gigi ini berfungsi untuk memotong bagian-bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu akan bercampur air liur yang dihasilkan oleh lidah. Sebelum akhirnya masuk menuju kerongkongan, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama membawa makanan ke rongga mulut menuju ke dalam lambung. Proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Setelah makanan terdorong sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau berbentuk pasta. Cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna sehingga kita terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke usus. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter, dan dindingnya itu terdiri dari villi dan mikrovilli yang membantu penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah itu, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran atau yang disebut dengan feses. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan rektum. Saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi setelah makanan sampai ke dalam anus,
otot anus akan menahan dan juga menahan kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan mengenai pencernaan makanan. Jadi di praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan menuju kerongkongan, lambung, lalu ke usus halus dan usus besar, lalu turun ke anus. Terima kasih.